Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Anugrah Saputra dengan NIM 2521138. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita yang berjudul Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, sebelumnya saya akan menyinggung 4 kategori jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN tadi, yang cakupannya itu satu bangunan rumah atau dalam jangka 10 meter. Nah, yang kedua, WLAN atau Wireless Local Area Network yang jangkauannya itu cukup besar di dalam satu bangunan besar, seperti kantor, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yakni Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN yang jangkauannya itu satu kota atau satu daerah. Dan yang terakhir yakni Wireless Wide Area Network atau WWAN yang jangkauan itu lebih luas lagi daripada yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan berfokus pada Wireless Personal Area Network ini atau WPAN. Nah, pada era digitalisasi kali ini, komunikasi menjadi lebih nyaman dengan bantuan teknologi terobosan baru yakni Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, inovasi ini tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga memungkinkan integrasi yang cepat antar perangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada sedikit sejarah singkat daripada Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, pada tahun 1990, standar jaringan nirkabel baru yang disebut Bluetooth dikembangkan oleh Insinyur Ericsson, Johan Ullman, dan Jaap Hudson. Mereka memperkenalkannya sebagai spesifikasi terbuka untuk komunikasi nirkabel jarak pendek antar ponsel, personal digital assistant atau PDA, laptop, dan komputer, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN atau Wireless Personal Area Network merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit dan biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop dengan kisaran radius 10 meter. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, barang-barang elektronik ini seluruhnya berkaitan dengan satu router internet yang menghubungkan ke seluruh perangkat elektronik terkait dalam jangka atau radius 10 meter atau dalam satu bangunan rumah. Nah, di sini terlihat dia saling berkaitan satu sama lain. Nah, cara pengirimannya pun kita cukup terbatas sehingga ya itu memiliki kekurangannya. Nah, cara pengirimannya seperti berikut, seperti gambar yang terlihat. Nah, perangkat yang pertama adalah pengirim dan perangkat kedua adalah penerima. Nah, pada perangkat pertama ia mengirim file dokumen seperti pesan, musik, gambar, ataupun video kepada perangkat kedua. Nah, dan area pun terbatas pada cakupan 10 meter tadi. Dan jika keluar dari area 10 meter tadi, maka proses pengiriman data tadi terputus. Nah, selanjutnya contoh penggunaan
wireless personal area network. Yang pertama, penggunaan infrared blaster. Nah, seperti pada gambar yang terlihat, mereka mengirimkan data ataupun pesan kepada perangkat lainnya. Nah, sedikit pembahasan tentang blaster infrared, yakni perangkat yang pertama menyampaikan perintah ke perangkat lainnya dengan menggunakan inframerah atau infrared blaster. Nah, di sini terlihat mereka saling mengirimkan data antar satu sama lain. Nah, biasanya inframerah atau infrared tersebut terletak pada bagian ujung atas perangkat. Nah, seperti di sini di ujung atas perangkat dari telepon ini. Nah, pada saat ini juga penggunaan infrared untuk mengirimkan data mungkin sudah tidak digunakan lagi dikarenakan kemajuan zaman. Jadi pengiriman data dapat digunakan Bluetooth atau contoh kegunaan wireless personal area network yang kedua nanti. Nah, mungkin di zaman sekarang penggunaan infrared atau inframerah lebih digunakan kepada remote TV, remote AC, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, yakni Bluetooth. Nah, pada Bluetooth kali ini di masa sekarang banyak orang menggunakan Bluetooth. Seperti yang terlihat pada gambar, ia menggunakan earphone yang sudah terkait dengan Bluetooth ke perangkat satunya atau handphone lah contohnya. Nah, pada Bluetooth ini transmisinya dibatasi sampai 2, miliwatt yang memberikan jangkauannya hingga 10 meter. Nah, dan Bluetooth menggunakan gelombang radio UHF yang kisarannya 2.40 GHz sampai 2.48 GHz. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yakni NFC. NFC adalah Near Field Communication. Nah, ia menawarkan bentuk khusus atau teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran informasi atau perpindahan data antar perangkat berkemampuan NFC yang berdekatan dengan menggunakan format NFC. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, seseorang yang sedang mentransferkan uang sepertinya ke perangkat terkait dengan menggunakan NFC. Nah, biasanya di zaman sekarang ini pada HP-HP yang sudah canggih, ia menempelkan satu chip NFC pada bagian belakang handphone atau smartphone tersebut. Nah, adapun keuntungan dari wireless personal area network ini, yang pertama konsumsi dayanya rendah, dan yang kedua komunikasi jarak pendek, dan yang ketiga solusi hemat biaya, dan yang keempat kemudahan dalam penggunaan. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama kekurangannya risiko keamanan yang sangat rendah, yang kedua area cakupannya terbatas, dan yang ketiga keterbatasan kecepatan. Nah, mungkin sekian saja pembahasan saya terkait materi Wepan ini. Jika ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.